eh, Renzi ini kan baru pertama kali ya menjalani perawatan filler gini, terus di endorse. Itu sebenarnya kalau di endorse tuh barter aja atau ada dibayar sesuatu gitu nggak sih? Enggak ada bayar. Oke. Tapi kan sebenarnya ada banyak juga di antara kita yang menjalani teknik filler gitu ya dan aman-aman aja. Mungkin ada tipsnya nggak dari yang dipelajari saat ini gitu? Apa sih sarannya tips kalau kita mau milih klinik kecantikan? Ada nggak? Ya mungkin kan kita orang awam ya. Dilihat dengan suasana yang bagus pasti itu pengerjaannya kan pasti bagus. Ya tapi ya nggak tahu ya. Ya mungkin kesayanya juga mungkin ya kan kadang orang ada yang beruntung dan nggak beruntung. Mungkin salah satunya saya yang nggak beruntung. Ya mungkin kalau seperti itu harus lebih banyak tanya-tanya ke teman kali ya. Jadi lebih banyak tanya-tanya, cari referensi gitu. Atau mungkin Elma mau nambahin? Kalau aku dengan melihat kejadian Renzi begini, jadi lebih hati-hatinya gini loh. Apakah itu klinik tersebut ya memang bagusnya dalam arti kata dokternya beneran bagus, dokter, ya. Terus kita juga harus ada pengetahuan juga ya. Kalau kita mau di filler, ini cairannya cocok nggak dengan kita gitu kan? Ada Terus, kemungkinan alergi atau iya, enggak ada gitu ya? kemungkinan alergi atau enggak. Jadi emang harus banyak tanya. Tapi kalau dilihat dari umumnya masyarakat yang ingin cantik, dia tuh pasrah aja sih sebenarnya, kayak model Renzi kan pasrah gitu, mau diapain, misalnya di filler ya udah nggak nanya-nanya. Umumnya seperti itu gitu kan. Jadi begitu gagal, kalau kata dokter sih 99% nggak ada kejadian kok di filler tuh tidak berbahaya karena sifatnya tidak permanen gitu. Jadi tidak ada laporan bahwa filler itu akan seperti ini gitu. Ini pasti yang disuntikan benda asing. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa apa yang disuntikan ke tubuh kita itu, harus gitu ditanya kan. betul gitu ya. Saya rasa kalau Renzi tahu itu mungkin silikon juga mungkin dia nggak akan mau gitu. Tapi Renzi, kamu sendiri misalnya ini udah sembuh nih nanti semua. Kamu kapok nggak sih untuk menjalani perawatan kecantikan lagi? Kalau perawatan kecantikan semua cewek pasti mau ya, asal ditindakannya tuh benar. Kalau kita melakukan filler dengan benar juga kan kasihan nanti klinikannya cantik dikiranya nanti orang pikir filler itu berbahaya kan sebenarnya enggak. Ya itu makanya kejadian ini juga lagi aku selidikin kenapa bisa terjadi sama aku seperti itu, kok namanya filler bisa keras kayak batu itu aja. Jadi kamu ingin ya pengen tahu juga. Tapi nih misalnya gue tanya lagi ke Elma nih, ada nggak sih kemungkinan bahwa sebenarnya kamu nggak akan sekesel ini kalau apa? Ya kalau dia mau nanggepin aku, dia mau jawab telepon saya, terus saya telepon dia nggak mau angkat-angkat berkali-kali ya. Maksudnya dalam satu hari itu saya telepon ada kali 3 kali gitu ya. Terus akhirnya saya WA, nggak dibalas-balas sampai sekarang. Itu yang membuat saya marah. Andai kata dia mau berbicara baik-baik gitu, maksudnya saya nggak akan kayak gini gitu. Ya, okay. Kalau Elma sendiri tapi pernah juga di filler dan nggak apa-apa? Iya, saya pernah di filler tapi nggak apa-apa, udah habis. Gak ada lagi kok. Udah habis ya. Nah kalau misalnya nih sekarang yang punya klinik sambil deg-degan mungkin dia nonton gitu ya. Mau bilang apa? Renzi mau bilang apa? Kamu itu ahli nggak sih dalam menyuntik orang atau apa bahan yang kamu pakai ke saya? Kamu pengen tahu itu ya? Dan lagi saya perlu kejujuran aja. Gitu. Kan ini lagi diselidiki juga cairannya dimasukkan ke kamu. Ya saya lagi selidikin ke lab itu cairan yang asing itu apa? Apa yang dimasukkan? Karena mudah-mudahan sih yang nggak berbahaya. Karena kemarin dokter bilang untung nggak sampai ke tulang. Kalau sampai ke tulang itu bahaya banget. Aduh. Tapi aku juga nggak tahu prosesnya nanti ini kelanjutannya. Bisa bolong tulangnya ya, propos. Bisa bolong. Kelanjutannya nanti dari hasil ini akan dicek lagi apakah akan timbul lagi atau enggak. Kalau Elma mau ngomong apa? Jawab dong WhatsApp aku gitu ya tetap. Oh jawab dong WhatsApp aku. Iya, jadi sebenarnya perawatan kecantikan kayak filler, botox apa itu suatu hal yang biasa. Cuman memang kalau kita memilih klinik kecantikan harus diperhatikan dulu dokternya betul-betul dokter atau enggak. Kita lihat ijazahnya atau sertifikatnya. Kemudian lihat pasien-pasien sebelumnya seperti apa cara penanganannya dan lihat higienitas di klinik itu juga seperti apa begitu. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar. Mudah-mudahan apa yang dialami Renzi ini bisa menjadi pelajaran baik buat kita semua dan mudah-mudahan Renzi cepat pulih ya. Amin. Renzi, Elma terima kasih sudah datang. Terima kasih buat Anda semua. Senin sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi. No Secret.